Ini langsung take videonya sekarang kan, Kak? Oke, selamat malam teman-teman dan Bang Rifki. Eh, Malam ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan review artikel yang pertama dengan judul Indonesia Foreign Policy in South China Sea Dispute. Dengan beranggotakan Resya Amalia Murphy, Syafriadi, Dimas Igo Gurning, Farid Zain Al-Haj. Baik, background artikel pertama akan dijelaskan oleh Farid. Kepada Farid dipersilahkan. Farid, unmute dulu. Baik, terima kasih Kak. Artikel pertama yang kami review itu adalah respon Indonesia terhadap sengketa Laut Cina Selatan semasa pemerintahan Joko Widodo. Background dari artikel ini, wilayah Laut Cina Selatan itu menjadi kawasan paling diperebutkan di dunia karena potensi sumber daya alamnya yang melimpah serta posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan global. Konflik yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara serta kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat menciptakan tantangan serius bagi stabilitas regional. Kemudian bagi Indonesia, meskipun bukan salah satu negara yang terlibat langsung dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan ini, posisi geografis yang berdekatan serta kebijakan luar negeri yang mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian dan non-intervensi mendorongnya untuk terlibat dalam diplomasi regional guna menjaga stabilitas kawasan. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu Laut Cina Selatan, terutama melalui pendekatan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, mainkan peran penting dalam mempertahankan tatanan regional yang stabil. Kemudian dalam artikel ini membahas bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap dinamika sengketa di Laut Cina Selatan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Eh, Fokus utamanya adalah untuk memahami kepentingan nasional Indonesia dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, khususnya di wilayah perairan Natuna Utara yang diklaim oleh China sebagai bagian dari Nine Dash Line. Kemudian, beberapa hal yang kami temui dalam artikel ini ada 3 poin. Yang pertama adalah apa kepentingan nasional Indonesia. Ada 3 kepentingan utama. Yang pertama yaitu menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan nasional. Kemudian melindungi hak eksplorasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Kemudian mendukung stabilitas regional sebagai jalur perdagangan internasional. Poin kedua yaitu bagaimana respon diplomasi dan militer pemerintah Indonesia. Indonesia merespon dengan diplomasi aktif, termasuk mengirimkan nota protes ke Tiongkok dan pengajuan nota diplomatik ke PBB. Indonesia juga menegaskan kedaulatannya melalui penguatan militer di Natuna, termasuk patroli laut oleh TNI dan Bakamla RI. Kemudian poin terakhir yaitu strategi geopolitik dan hedging. Indonesia memilih strategi hedging menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan Amerika Serikat tanpa berpihak sepenuhnya pada salah satu kekuatan besar. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Resya. Baik, terima kasih Farid. Selanjutnya, background artikel kedua yang akan dijelaskan oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Tes tes dengar. Oke. Oke, baik. Yang artikel kedua saya akan menjelaskan yang pertama itu backgroundnya dulu. Di background ini membahas tentang sengketa Laut Cina Selatan atau LCS yang dimana di sini LCS ini merupakan isu geopolitik yang sampai sekarang pun mungkin masih berlarut-larut dan melibatkan juga berbagai negara yang ada di ASEAN sendiri atau Asia Tenggara. Nah, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengklaim LCS, wilayah di LCS, tapi Indonesia memiliki kepentingan dan eh, kebutuhan strategis di Laut Natuna yang terletak di utara Pulau Sumatera. Karena kenapa? Di sini wilayah ini merupakan wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan juga merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan internasional. Nah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sendiri menghadapi banyak tantangan dan juga tantangan baru dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Kebijakan luar negeri yang diusung oleh Bapak Joko Widodo berfokus pada penguatan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.
Nah, respon Indonesia sendiri terhadap sengketa LCS ini dengan merupakan kebijakan diplomatik dan langkah-langkah militer yang diambil untuk melindungi kepentingan nasional. Next. Nah, kami di sini mereview artikel 2 ini yang berjudul Indonesia in the South China Sea, Foreign Policy and Regional Order yang ditulis oleh Igede Wahyu Wicaksana. Di sini artikel ini mengkaji peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin. Fokusnya yaitu pada diplomasi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Di sini penulis membahas peran-peran Indonesia dalam bentuk tatanan kawasan dan menggunakan perspektif konstruktivis yang menekankan pentingnya norma dan interaksi berbasis aturan di ASEAN. Meskipun Indonesia mencoba mendorong interaksi normatif di ASEAN, nah dinamika kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok juga telah menghambat upaya Indonesia untuk menciptakan stabilitas di kawasan ASEAN. Next. Nah, di sini kami menemukan beberapa temuan, yaitu 3 temuan di artikel kedua ini. Yang pertama, di sini adanya inisiatif diplomasi Indonesia yang telah mendorong penyelesaian sengketa secara multilateral. Di sini meliput seperti forum ASEAN dan proposal kode etik di LCS. Selain itu, ada juga kebijakan seperti Zero Draft Kode Etik dan kerjasama maritim yang menjadi contoh upaya Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan. Nah, temuan yang kedua, adanya kendala dalam diplomasi Indonesia meskipun telah dianggap sebagai pemimpin alamnya di ASEAN. Dukungan ASEAN terhadap usul Indonesia seperti konsep Indonesia Pasifik seringkali kurang solid seperti ketidaksepakatan internal ASEAN dan juga tekanan-tekanan dari kekuatan besar yang menghalangi penerimaan penuh atas usulan yang diberikan Indonesia. Lalu temuan yang ketiga, Indonesia di sini telah berperan aktif dalam membangun tatanan kawasan yang berbasis norma di ASEAN. Realisasi usulannya terhadap resolusi konflik di LCS ini masih terbatas, sehingga situasi ini diperburuk oleh pengaruh kekuatan besar yang melemahkan kohesi ASEAN dan juga memperumit upaya Indonesia untuk menjaga kestabilan Asia Tenggara di tengah rivalitas global. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya aku akan melanjutkan conclusion atau kesimpulan dari bahan review yang sudah kami kerjakan, yang mana Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayahnya, terutama di sekitar Natuna, melalui pendekatan diplomatik dan militer di masa pemerintahan Joko Widodo. Respon Indonesia ini menggabungkan ketegasan di lapangan dengan diplomasi, termasuk strategi hedging yang menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, peran Indonesia dalam mendorong tatanan regional berbasis aturan melalui ASEAN menghadapi tantangan besar, terutama akibat perbedaan kepentingan di antara negara-negara ASEAN dan pengaruh politik kekuatan besar yang mengurangi efektivitas diplomasi multilateralnya di kawasan ini. Berikut adalah sumber dari bacaan kami. Selanjutnya, kami akan melanjutkan presentasi yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Yang mana latar belakangnya itu akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu sejarah konflik Afghanistan. Perang di Afghanistan ini dimulai sejak serangan terorisme 9/11 pada 11 September 2001 yang menjadi titik awal Amerika Serikat melancarkan perang melawan terorisme, yang mana fokus utamanya adalah menghancurkan kelompok terorisme seperti Taliban dan Al-Qaeda yang beroperasi di wilayah Afghanistan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan Presiden Donald Trump, yang mana dia ini mengubah pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Ia menekankan pentingnya solusi damai melalui dialog dengan Taliban. Berbeda dengan pendekatan militer sebelumnya, perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban ini ditandatangani di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Isinya ini mencakup penarikan penuh pasukan asing. Di sisi lain ada komitmen Taliban untuk tidak menggunakan wilayah Afghanistan untuk kegiatan yang mengancam
keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, yang ketiga itu ada faktor internasional, eh, yang mana di sini nih hubungan Amerika Serikat dengan NATO ini menjadi salah satu faktor pendorong Trump mengkritik NATO karena dianggap tidak adil lah dalam pembagian beban gitu kan, khususnya terkait pengeluaran militer. Nah, NATO ini juga dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan. Lalu yang keempat itu kebijakan America First, di mana ini menekankan prioritas Amerika Serikat di atas kepentingan internasional. Selain itu, hal ini mengingat biaya perang yang tinggi mencapai kurang lebih itu kayak 3.786 triliun US dollar menjadi beban bagi ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini ditambah lagi dengan persepsi Trump bahwa kehadiran militer di Afghanistan hanya memberikan kerugian finansial saja, tanpa ada hasil yang signifikan dalam stabilitas kawasan. Nah, yang kelima itu ada hasil kebijakan, di mana penarikan pasukan Amerika Serikat ini dimulai dengan pengurangan 8.600 personel militer dari pangkalan militer dalam 135 hari pertama setelah perjanjian. Nah, langkah ini dilakukan terlepas dari keberhasilan negosiasi intra-Afghanistan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Selanjutnya, konsep model rasional yang akan dijelaskan oleh Chef Riyadi. Kepada Chef Riyadi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Raisya. Dalam analisis kebijakan Amerika Serikat untuk menyetujui perjanjian perdamaian dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan dapat digunakan konsep model aktor rasional, di mana dalam kasus ini terlihat peranan Trump sebagai pemimpin negara mengambil keputusan untuk mencapai keuntungan dan mencegah kerugian. Dalam konteks ini, aktor yang dimaksud adalah Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat saat kebijakan ini diterapkan. Lanjut. Ya, melalui model aktor rasional kita dapat mengidentifikasi tujuan dari diterapkannya kebijakan ini oleh Donald Trump. Yang pertama adalah bertujuan untuk mengurangi beban finansial dan dari perang Afghanistan yang telah berlangsung selama 2 dekade. Dan tujuan keduanya adalah memastikan bahwa Afghanistan tidak dijadikan pusat terorisme oleh kelompok Taliban. Dan yang ketiga, terlihat bahwa tujuan yang ingin dicapai Donald Trump adalah mengurangi keterlibatan Amerika Serikat yang dianggap merugikan. Dan adanya kebijakan luar negeri yang diterapkan Trump yang berprinsip kepada America First, yaitu menekankan kepentingan utama Amerika Serikat terlebih dahulu. Lanjut. Keputusan Donald Trump untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan Taliban pada Februari 20 adalah keputusan paling rasional yang diambil pada saat itu untuk mencapai tujuan domestik dan juga internasional Amerika Serikat. Kebijakan yang diambil Trump menunjukkan pertimbangannya terhadap keuntungan yang dapat dicapai oleh Amerika Serikat dan risiko yang berkurangnya kredibilitas Amerika Serikat di hadapan sekutu seperti NATO yang dikritik Trump bahwa keberadaan NATO hanya sebagai penumpang dalam kebijakan luar negeri yang diambil Amerika Serikat dalam mengatasi terorisme. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Syafriyadi. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Berikut adalah hasil sumber dari yang kami ambil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir malam ini dan Bang Rifki yang sudah menonton presentasi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.